Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali di dalam ruang kebenaran firman Tuhan ini. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa Surgawi buat kasih dan kemurahan-Mu, buat pengampunan dan perkenanan-Mu, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari, dan Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Bahkan sudah masuk kepada malam hari saat ini, Tuhan sangat mengasihi kami. Biarlah dalam segala keterbatasan kami malam hari, kami masih mau terus menikmati kemurahan dan kasih-Mu lewat kebenaran firman. Pimpin kami, tuntun kami, terangi dan bimbing kami Tuhan, supaya kami terus berjalan di dalam jalan kemenangan Tuhan. Dalam Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kami dapat memahami dan mengertinya. Mari Roh Kudus naungi kami malam hari ini oleh kuasa pengurapan-Mu dalam Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat yang selesai kepada jemaat di Philadelphia. Judul yang diberikan pada malam hari ini dari Lembaga Alkitab Indonesia. Namun kita akan berbicara untuk memegang apa yang dipercayakan kepada kita. Ayat yang ketujuh kita mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila yang membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila yang menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat perenungan kita terdapat pada ayat yang ke-11 malam hari ini. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kepada jemaat di Philadelphia ini tidak terdapat teguran, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara baca dari surat yang dikirimkan kepada 7 jemaat di Asia Kecil ini, kepada jemaat di Philadelphia saya tidak menemukan teguran kepada jemaat ini. Namun jemaat ini sudah diingatkan bahwa akan ada peristiwa yang sangat, ya, kalau boleh kita bilang berat begitulah. Sudah disampaikan di sana bahwa mereka akan mengalami suatu hal. Penganiayaan ini tidak seperti yang kita bayangkan, tapi ini dalam bentuk pencobaan. Bukan dalam bentuk siksaan, tapi dalam bentuk pencobaan, ya. Mereka akan dicobai. Namun apapun itu namanya, tetap tidak mengenakan. Namun Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan akan melindungi. Tuhan akan menolong. Kalau kita baca tadi di ayat 11 ke atas terus, ya, ayat 10 seterusnya, Tuhan berjanji, ya, Tuhan berjanji akan menolong. Kendati pun di tengah kesulitan. Ya, kalau ini sebagai bentuk pencobaan, ya, tentu orang-orang percaya kalau pesannya disampaikan kepada kita harus tetap berhati-hati ketika pencobaan itu terjadi, ya. Bisa itu menjadi ujian bagi kita. Untuk kita boleh naik, tapi bisa juga itu akan meruntuhkan iman kita kalau kita tidak sungguh-sungguh dekat dan bergantung. Nah, bersyukur jemaat Tuhan di sini dikatakan menuruti, ya, mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka di tengah masa-masa sukar sekalipun, akhirnya mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, ya. Karena hari-hari di mana pencobaan itu adalah hari-hari yang jahat memang, ya, situasinya jahat, ya. Tapi kalau kita melihat di dalam catatan firman Tuhan, Tuhan itu berjanji di tengah situasi apapun Dia ada. Mari Bapak Ibu Saudara, mengenai renungan kita malam hari tentang pegang apa yang ada pada kita, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan ini.
Kita mulai dengan poin yang pertama, aku datang segera. Kristus yang kita percayai, Yesus yang kita sembah dan kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu Tuhan yang berjanji untuk datang menyelamatkan kita. Dan dia pasti akan datang kembali kelak ketika ini dituliskan. Dan sekarang sudah kurang lebih 2000 tahun kurang lebih sejak ayat ini diucapkan dan dituliskan kemudian. Dan dibagikan sampai hari ini. Beberapa orang sudah kembali kepada Tuhan. Sudah menetap kepada Tuhan. Namun ayat ini masih diperdengarkan bahwa aku datang segera. Maka persoalan-persoalan pribadi yang kita alami adalah ketika Tuhan datang kepada kita, kita harus paham betul janji Tuhan, kita harus paham betul apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa Tuhan sungguh-sungguh berjanji untuk memberikan apa yang patut kita terima, saudaraku. Daki pun sudah melewati proses ujian, pencobaan, saudaraku. Kita melihat di dalam kitab Injil Matius, kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, perhatikan, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku datang segera. Ya, percayalah ketika Tuhan datang, Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang masing-masing menurut perbuatannya. Nah, jemaat di Philadelphia dilihat Tuhan bahwa mereka tekun, mereka setia, mereka menuruti firman walaupun mereka di dalam tekanan, pencobaan, ujian. Nah, janji Tuhan menolong bagi orang-orang yang tetap setia mengikuti firman Tuhan, mengikuti aturan firman Tuhan, mengikuti tuntunan firman Tuhan, mengikuti terang firman Tuhan. Tuhan berjanji melindungi, dikatakan. Tuhan berjanji menolong. Tuhan berjanji terus menyertai sampai selama-lamanya. Ini penting kita pahami Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kalau tidak kita akan mengalami banyak kesulitan. Dan kita pada akhirnya akan lemah. Ayat 10 tadi di pasal 3 kitab Wahyu. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Ya, sambil kita menantikan Aku datang segera, kata Yesus. Aku akan datang, pasti, segera, tidak lama lagi. Waktunya Tuhan ini kan bukan waktunya manusia. Segera, kalau kita ukur sekarang sudah kurang lebih 2000 tahun sejak ini diperdengarkan kepada Yohanes. Dan Yohanes menuliskan ini kepada kita. Bagi jemaat Tuhan di Philadelphia dan pada akhirnya kepada kita. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Perhatikan. Orang percaya ada di situasi itu. Namun orang percaya harus tetap mengikuti firman Tuhan sambil menunggu kedatangan Tuhan, sambil menanti panggilan Tuhan untuk mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang dibuatnya. Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang, kata Matius 16:27 tadi. Masing-masing menurut perbuatannya. Ini diterima orang percaya. Ya, apa yang patut diterima. Tentu yang tidak patut ya tidak. Tuhan tahu kepada siapa dia akan memberikan itu. Ya, masing-masing menurut perbuatannya. Masing-masing, tidak mungkin keliru. Jadi saudara gak perlu menyesal. Kalau saudara dan saya taat menuruti firman Tuhan, gak perlu menyesal. Kalau engkau taat, saya taat menuruti firman, gak perlu menyesal. Yang pasti akan menyesal mereka yang tidak menuruti firman Tuhan. Mereka cuma menuruti hawa nafsu, pasti akan menyesal. Maka saya katakan jangan pernah menyesal. Kalau saudara sudah setia kepada Tuhan, sudah taat kepada Tuhan, gak perlu bersedih, gak perlu bersusah. Karena saudara dan saya pasti akan menerima bagiannya masing-masing menurut perbuatannya masing-masing, kata firman Allah. Tentu di dalam tuntunan firman Tuhan. Yang kedua, peganglah apa yang ada padamu, saudaraku. Peganglah apa yang ada padamu. Kita mulai membaca lagi di pasal 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku.
Ketika Tuhan membuka tingkap langit, Roh Kudus dicurahkan. Ketika orang percaya mentaati firman Tuhan, Roh Kudus akan memampukan, ya. Pintu yang dibukakan bagi orang percaya pintu pengurapan dari Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus akan terus mengalirkan, ke pintu surga sudah dibuka. Roh Kudus sudah dicurahkan supaya orang percaya yang mentaati firman Tuhan diberikan kemampuan untuk bersuka cita. Tidak bersedih waktu melakukan firman Tuhan, tidak menyesal waktu mentaati firman Tuhan, tidak menyesal waktu setia kepada Tuhan. Tidak akan berkata, wah, sia-sia saya percaya sama Tuhan. Wah, sia-sia saya mentaati firman Tuhan. Tidak ada, saudaraku. Karena pintu sudah dibuka bagi kita, yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Ingat, Roh Kudus sudah dicurahkan, tidak bisa dicegah. Roh Kudus dicurahkan untuk memampukan orang percaya hidup untuk tidak menyangkal namaku, kata firman Allah. Ya, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara dan saya bisa menyangkal, bisa menyesal, bisa tidak lagi menuruti firman Tuhan di tengah perjalanan pengiringan kita, di tengah perjalanan pelayanan kita. Kita bisa jadi nggak setia. Kita bisa jadi berubah, bukan lagi mempercayai Yesus, tapi mempercayai pikiran kita. Ini akan menyesal, saya katakan. Tapi saudara yang sudah setia nggak perlu menyesal, karena Roh Kudus kasih kemampuan. Pintunya nggak mungkin tertutup, dia akan supply terus kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Waktu saudara setia, waktu saudara taat, walaupun waktu saudara setia, saudara masih mengalami ujian, pencobaan, sakit mungkin, kekurangan kah? Kita jangan berkata, Tuhan kenapa saya sudah setia kok sakit? Tuhan kenapa kok saya sudah setia taat, kok saya mengalami masalah? Saudara nggak akan ngomong begitu, saya nggak akan ngomong begitu. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan, pintu sudah dibuka dan nggak bisa ditutup oleh siapapun. Itu suplai kekuatan dari surga. Kenapa saudara dan saya tetap setia taat walaupun susah, sakit, kekurangan? Kenapa kita tidak berhenti melakukan firman Tuhan? Karena Roh Kudus, saudaraku. Tapi beberapa orang sudah memilih berhenti. Ini yang saya katakan akan menyesal, saudaraku. Karena untuk kembali menjadi taat itu nggak mudah, saudaraku. Ketika seseorang telah jatuh dalam ketidaktaatan, jatuh ke dalam penyangkalan, jatuh ke dalam ketidakmampuan untuk mentaati Tuhan, itu bangkitnya susah, saudara. Ya, karena kita menolak kasih karunia. Roh Kudus itu kasih karunia yang dimampukan dalam diri orang percaya untuk mentaati firman Tuhan. Jadi di tengah pencobaan, ujian yang akan menimpa seluruh bumi, nggak ada orang Kristen yang berubah setia, berubah taat, lalu kemudian menyangkali Tuhan. Dia kata, oh sia-sia saja saya jadi Kristen, sia-sia saja saya melayani Tuhan, kok saya begini, kok saya gitu. Nggak ada, saudara. Mereka akan bersuka cita karena Roh Kudus dicurahkan dari sorga, saudara. Ya, jadi ini penting kita pahami. Kalau enggak, kita akan terjebak dalam pemahaman yang keliru dalam ketaatan, dalam kesetiaan kita, di dalam kita memegang iman kita yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kita pasti tidak akan menyangkal. Penyangkalan akan menghasilkan kesedihan. Ketika Petrus menyangkal Tuhan, Alkitab mencatat Petrus menangis sejadi-jadinya. Ya, meraung mungkin dia. Itu harus dibayar mahal, saudara. Ya, kita nggak tahu persis cerita apa yang dialami oleh hati Petrus waktu dia menolak Yesus, waktu dia tidak mempercayai ucapan Yesus. Bahwa Petrus akan menyangkal. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini tidak boleh terjadi seterusnya dalam kehidupan kita orang percaya. Pegang apa yang ada pada kita, apa yang kita yakini tentang Yesus. Apa sih yang kita percaya tentang Yesus? Itu yang harus kita pegang. Jangan sampai kita tahu Yesus cuma ala kadarnya, cuma kata orang, ya cuma ikut-ikutan lah. Setia sama Yesus, ikut-ikutan lah. Taat sama Yesus. Nggak bisa, saudara. Ini harus menjadi bagian kehidupan kita dengan Kristus. Ya, apa yang saya pegang tidak tergantung pada apa yang ada pada istri saya, pada anak-anak saya, pada almarhum orang tua saya. Tidak. Apa yang saya pegang itu berdasarkan apa yang saya yakini dalam pribadi saya, dalam perjalanan hidup saya dengan Yesus. Karena saya tahu Yesus saya tidak lihat, namun saya percaya. Itu iman saya. Kalau saya bisa bertahan sampai hari ini karena itu, saudara. Ya kalau saya mau lihat yang kelihatan, saya bisa kecewa, bisa tidak taat lagi, bisa tidak setia lagi, bahkan bisa hidup lagi dalam kehidupan yang lama. Saya bersyukur punya Yesus yang telah membuka tingkap langit, mencurahkan Roh Kudusnya.
menghibur saya. Walaupun saya tidak kaya raya, tapi hati saya bersuka cita. Saya bisa menghirup udara segar. Saya bisa bernapas dengan baik. Saya bisa menikmati hari-hari hidup saya dalam segala keterbatasan saya. Dalam segala keterbatasan saya melimpah kasih Tuhan. Saya sangat-sangat terbatas, saudaraku. Tapi kasih Tuhan melimpah dalam hidup saya. Itu yang membuat saya tetap sampai hari ini. Dan tidak akan pernah, ya, sepanjang saya terus berpaut, tidak akan pernah saya akan menyangkali Tuhan. Sepanjang saya melekat sama Tuhan. Tapi kalau saya mulai tidak melekat sama Tuhan, kemungkinan besar saya pasti bisa menyangkali Tuhan. Dan kembali tidak setia, kembali tidak taat. Maka ini menjadi komitmen kita. Pegang apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada. Ya, kita nggak bisa berpegang kepada keyakinan yang lain yang tidak ada pada kita. Keyakinan kita cuma satu kepada Yesus. Ini yang harus kita pegang. Dan keyakinan ini yang harus kita amalkan, kita jalankan. Maka sepanjang keyakinan itu kita tidak amalkan, kita tidak jalankan, keyakinan tinggal keyakinan, saudara. Ya. Keyakinan tinggal keyakinan, tidak akan berbuahkan apa-apa. Maka waktu iman itu diberikan, iman itu harus dikembangkan. Iman itu harus ditindaklanjuti supaya iman itu hidup, kata firman Allah. Yang membuat Kristus menjadi dikenal adalah ketika Kristus ya hidup di dalam kita dan kita menghidupkannya. Semangat Kristus dalam diri kita. Kristus sangat semangat dalam mengasihi. Kristus sangat semangat dalam menyelamatkan, dalam menolong, dalam berbelas kasihan, dalam berempati, dalam kepedulian. Ini yang harus dihidupkan dalam aspek-aspek kehidupan manusia Kristen. Kalau enggak, orang Kristen hanya dipenuhi dengan teori-teori tentang surga, teori-teori tentang keselamatan, teori-teori tentang ajaran-ajaran gereja. Cuma itu saja, saudara. Baik, tapi tidak terlalu berdampak untuk banyak orang. Mungkin untuk beberapa orang saja yang membutuhkan itu. Tapi orang lain begitu banyak di luar sana yang membutuhkan keselamatan, saudara. Sentuhan jamahan. Peran langsung, bukan teori. Pegang apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada. Sudah bukan waktunya lagi berteori di arah di belakangan ini, saudara. Karena waktunya begitu singkat. Ya. Kalau kita tidak segera melakukannya, maka semua hanya angan-angan, saudara. Iman hanya tinggal iman. Maka iman harus disertai dengan tindakan. Itu iman yang ditindaklanjuti. Ya, kata pegang apa yang ada padamu. Perhatikan, ini penting sekali. Nggak cuma dipegang, disimpan. Tapi mari kita tunjukkan kehidupan beriman kita dengan hidup seperti Kristus hidup, saudaraku. Kepercayaan harus terus dipegang sampai akhir kehidupan kita, ya. Dan pintu kemuliaan itu akan terus terbuka, ya. Dan beberapa waktu lalu saya sudah katakan, jangan kita menutup pintu itu. Pintu keselamatan, pintu anugerah, pintu pengampunan, itu sudah dibuka dalam kehidupan keimanan kita. Jangan sampai orang-orang lain tidak bisa diselamatkan gara-gara kita tidak bisa menerima orang lain, tidak bisa mengampuni. Ya, sehingga pintu keselamatan tertutup bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang lain. Ya, hanya karena kita enggan memberikan sesuatu dalam diri kita. Entah itu pengampunan kah, entah itu berkat-berkat makan minum pakai kah, yang orang lain butuhkan tapi kita tidak bisa memberikannya. Kita sudah menutup pintu keselamatan bagi orang lain. Tuhan sudah berikan. Ya, dikatakan akulah pintu. Terdahulu saya sudah katakan kita adalah penjaga-penjaga pintu yang tidak boleh tertidur sampai kapanpun. Karena kita tidak tahu kapan dia datang. Entah malam kah, pagi-pagi buta kah, kita tidak tahu. Tapi mari terus kita memegang apa yang ada pada kita. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Waktu saudara berpegang kepada Tuhan di tengah masa-masa yang sukar tadi,
Ya, ketika jemaat Tuhan disampaikan pesan bahwa akan terjadi masa yang sulit dan sukar, meskipun bukan aniaya dan siksa, tapi bentuknya pencobaan, ya dicobai, diuji, ya. Tuhan tetap berjanji melindungi mereka daripada yang jahat, ya. Bahkan ketika memegang apa yang ada pada kita, Tuhan juga berjanji ketika kita mau mengembangkan iman itu, yang kita pegang pada kita, bukan kita genggam, kita tutup lalu kita sembunyikan, Dia akan melindungi kita daripada yang jahat. Karena kejahatan tidak akan berhenti ketika saudara hidup berpegang kepada kebenaran, hidup mentaati Tuhan, hidup menuruti Tuhan dan setia kepada Tuhan. Si jahat tidak akan tinggal diam. Tapi kalau saudara dan saya tidak setia, si jahat tidak terlalu peduli dengan hal itu. Karena kita pikir kita sudah melakukan kehendak si jahat tidak terlalu pusing. Tapi waktu kita setia, taat dan Tuhan melindungi kita, ingat, si jahat akan terus berupaya. Namun kita tidak lagi terganggu pada peranan si jahat itu tadi, yang dikatakan melindungi mereka daripada yang jahat. Tapi kita akan terkonsentrasi kepada janji perlindungan Tuhan. Janji pemeliharaan itu ini jauh lebih besar dalam diri kita, yang akan menimbulkan damai sejahtera ketimbang kita ketakutan, memikirkan ancaman, lalu kita terintimidasi oleh keadaan kita. Jadi jauh lebih bersukacita kalau kita ingat janji perlindungan Tuhan. Maka ketika saudara dalam masalah, cepat kembali sama Tuhan. Ketika saudara mulai tidak taat, tidak setia, sesungguhnya kita sedang dalam keadaan kritis secara keadaan. Kita ada di bayang-bayang maut, di bayang-bayang bahaya, bencana. Banyak orang tidak memahami ketika tidak setia, tidak taat kepada Tuhan, bahwa mereka sedang dalam arah bahaya. Ya, akan begitu banyak persoalan-persoalan terjadi yang berat, yang pada akhirnya kita tidak bisa atasi, yang hanya menghasilkan kesedihan, penderitaan. Mari pegang apa yang ada pada kita dengan terus mentaati Tuhan, menuruti Tuhan, karena Tuhan berjanji melindungi kita dari segala yang jahat. Jadi yang jahat tidak mungkin hilang, ya, selama bumi masih ada, sebelum Tuhan menghancurkan, ya, si jahat itu dengan napas mulutnya. Namun janji perlindungan di atas segala-galanya. Roh Kudus yang dicurahkan, yang tingkap langit dibuka tadi, Dia juga memberikan kemampuan kita bertahan, berdiri di tengah badai. Ya, jadi bukan badainya hilang, kita berdiri di tengah badai. Ini dalam konteks yang berbeda. Memang Tuhan bisa meredakan angin ribut, tapi seringkali Tuhan ajarkan juga kepada kita untuk angin ributnya tidak reda, tapi kita bisa berdiri di tengah badai. Ini kan hebat, saudara. Ya, kalau semua orang bisa berdiri di tengah keadaan tenang, semua orang bisa, saudaraku. Tapi kalau saudara bisa tegar di tengah masalah, di tengah sakit penyakit, di tengah penderitaan, di tengah persoalan yang berat, ini kan yang unik, saudaraku. Kalau saudara bisa berdiri di tengah udara yang sejuk, angin yang tenang, itu semua orang juga bisa, saudaraku. Nggak perlu Yesus, nggak perlu Roh Kudus. Ya. Tapi kalau Roh Kudus menjanjikan kita bisa berdiri di tengah pencobaan dan ujian, ketika itu menimpa seluruh bumi, maka saudara bisa berdiri di tengah persoalan pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, persoalan ekonomi saudara, tetap setia, tidak takut, tidak gentar. Ini hebat, saudara. Ya. Kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, ada masalah sedikit, saudara akan begitu rapuhnya menghadapi keadaan. Ya, ini bahaya, saudara. Ada begitu banyak orang Kristen dalam keadaan yang rapuh, tampak kekar tapi rapuh. Mari bangkit bersama kesadaran ini. Kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Karena tidak ada yang bisa menutup pintu yang sudah dibuka Tuhan dari sorga itu, dan mencurahkan Roh Kudus untuk menolong orang-orang yang dalam ujian, dalam pencobaan, karena mereka menuruti firman Tuhan. Bukankah mereka diuji ketika orang lain tidak taat, saudara dan saya tetap taat? Ketika beberapa orang sudah tidak menuruti firman Tuhan, tapi saudara tetap menuruti firman Tuhan, bukankah ini berat? Bukankah ini uji? Ketika orang lain sudah tidak setia, saudara masih setia, saudara dan saya masih tetap mentaati, setia, bukankah ini berat? Ini penderitaan, saudara. Kepinginnya kita balik lagi tidak taat, tidak setia, tidak menuruti firman Tuhan. Kepinginnya begitu, tapi tidak bisa, karena kita sudah setia melakukan firman Tuhan. Makanya ketika saudara dan saya sudah mulai tidak setia, akhirnya kita keasikan tidak setia. Sesungguhnya kita dalam keadaan yang mengerikan. Ya, karena Tuhan akan datang
membalaskan kepada setiap orang masing-masing menurut perbuatannya. Jadi kita jangan marah, jangan iri nanti waktu kita tutup mata meninggal, tiba-tiba mata rohani kita terbuka. Loh, kok kenyataannya seperti ini? Jangan menyesal karena kita tidak taat memang, karena kita tidak setia, karena kita hidup dalam ketidakpercayaan, karena kita nggak mempercayai janji Yesus. Jangan menyesal dan jangan iri kepada orang-orang lain dalam kemuliaan, dalam kesetiaannya yang beroleh kemuliaan di surga. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh iri, lalu kita memaki-maki. Tidak. Saat ini saatnya kita menyadari hal itu, saudara. Kita perlu Tuhan, kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Yang terakhir, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mungkinkah ada orang yang mengambil mahkota saudara? Ayat ini disampaikan dalam kitab Wahyu, saudara. Yesus menyampaikan ini, pewahyuan ini kepada Yohanes, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara dan saya ada target untuk punya mahkota. Tapi bumi adalah tempat kita diuji. Bumi adalah tempat masa-masa pengujian bagi manusia. Kekristenan adalah masa-masa kita mengalami pengujian di dalam Tuhan. Apakah kita pantas masuk ke dalam kemuliaan Kristus? Apakah kita pantas memakai mahkota itu bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya? Di dalam kerajaannya sebagai anak-anak raja, kita memakai mahkota di sana. Ini kan masa-masa yang penting untuk kita pahami. Kita punya target untuk pakai itu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mahkotamu. Ya. Tidak seorang pun mengambil mahkota. Supaya dikatakan ini menjadi prasyarat bagi kita ya untuk memakai itu, bahwa kita harus setia, kita harus tekun, kita harus bisa mengamalkan kebenaran itu. Kita harus terus bisa mengembangkan iman kita itu di dalam kebenaran yang kita percayai, saudara. Jadi memang ini tidak gampang ya menjadi setia sampai akhir ya. Dikatakan barang siapa menang, dikatakan tadi ayat yang ke-12 ya. Barang siapa menang. Siapa yang menang? Saudaraku, kita baca di dalam 1 Korintus. Jadi peringatan-peringatan ini menjadi penting bagi kita di hari terakhir ini, supaya kita sungguh-sungguh berpegang kepada apa yang kita yakini, kepada apa yang kita percayai, ya, bukan berpegang kepada apa yang tidak kita percayai, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau untuk mahkota yang fana, medali, ya apalagi penghargaan-penghargaan dunia, saudara mungkin bukan seorang atlet, tapi sebagai seorang pekerja dalam satu instansi atau perusahaan, sudah dapat penghargaan, ya sebut saja sudah dapat medali, menjadi karyawan terbaik, sudah kemudian diberikan reward di sana, penghargaan, diberikan apresiasi di sana. Ya. Untuk hal itu saja, kata firman Allah, saudara berjuang sedemikian dengan menguasai bidang-bidang pekerjaan saudara, menguasai skill itu, bahkan menguasai emosi saudara, diri saudara, menjaga attitude saudara di sana, sampai saudara memperoleh status sebagai karyawan terbaik. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu yang fana. Ya, ingat, fana. Bumi, dunia mengenang kita itu sebentar saja. Sebentar kita dilupakan. Ketika datang yang baru, yang lama sudah berlalu. Tidak diingat lagi. Seberapa besar pun jasa saudara di muka bumi ini, cepat dilupakan di bumi ini, saudara. Karena yang baru akan terus datang, yang lama akan segera dilupakan. Ya. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, saudaraku. Perhatikan. Mari kita pahami hal ini. Banyak orang mengejar hanya apa yang fana. Tapi mereka lupa, mereka sudah diberi kesempatan hari untuk mengejar apa yang kekal. Berapa orang sudah berhenti untuk tidak tertarik kepada kekekalan. Ini yang saya lihat dengan mata saya sendiri. Sudah tidak lagi mempercayai janji Tuhan. Sudah membatasi berkat-berkat Tuhan dalam diri mereka. Karena mereka berpikir, segini aja udah cukup.
Udah nggak perlu Tuhan lagi, udah nggak perlu taat sama Tuhan lagi. Toh nggak taat pun saya sudah cukup. Toh nggak setia pun, nggak melakukan firman Tuhan pun saya sudah cukup. Padahal itu bisa berhenti kapan saja. Ya, nama baik saudara bisa hilang kapan saja. Mungkin saudara mempertahankan, tapi orang bisa dengki, bisa sirik, bisa usil. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tapi ketika saudara taat, janji perlindungan dari orang-orang yang jahat di tengah posisi pekerjaan saudara, mungkin janji perlindungan itu ada. Tapi ketika kita lalai, kita nggak berpegang apa yang ada kita nggak yakin bahwa Tuhan datang segera. Entah Tuhan yang datang, entah kita yang meninggal, kita gagal pasti. Ya, karena kita nggak punya lagi benteng perlindungan yang dikatakan Tuhan akan melindungi kita dari segala yang jahat. Kalau kita menuruti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, dia menjamin, memproteksi. Tapi ketika kita tidak taat, dia membuka celah. Bukan Tuhan yang membuka celah, kita yang membuka celah. Ya, mungkin mahkota yang kita punya di dunia yang kita peroleh dari jabatan pekerjaan kita, posisi karir kita. Ya, ingat di sekitar kita banyak orang jahat, saudara. Kita mungkin tidak jahat, kita mungkin berprestasi, kita mungkin baik dalam pekerjaan kita, tapi orang-orang yang tidak baik ada di sekitar kita yang siap menumbangkan kita, menunggang balikan kehidupan kita. Ini yang orang percaya harus tahu, saudara. Selain kita percaya berkat Tuhan, kita juga percaya bahwa si jahat masih ada di atas muka bumi ini. Maka pentingnya kita melekat kepada Tuhan, berpegang kepada apa yang ada pada kita yang kita yakin, itu iman kepada Yesus Kristus. Dan kita harus tetap menjaga mahkota yang akan kita peroleh itu. Ingat, di bumi ini saudara bisa memperoleh mahkota-mahkota di bidang-bidang kehidupan saudara. Reputasi yang saudara capai itu bisa saudara capai. Ingat, bisa dicapai. Saudara bisa menempati tempat-tempat terhormat di muka bumi ini sebagai orang percaya. Tapi ingat, si jahat ada di sekitar kita. Kita perlu ketaatan, kita perlu kesetiaan, kita perlu kekudusan, kesucian daripada Tuhan. Supaya pagar perlindungan itu tetap membentengi saudara dan saya. Kalau tidak, selesai mahkota itu, saudara. Di bumi, mahkota itu kemudian menjadi hilang. Di surga, kita tidak mendapat mahkota abadi. Dikatakan apa? Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Paulus menuliskan ini dengan dua hal. Mahkota yang diperoleh di muka bumi ini dengan perjuangan yang keras dalam sebuah pertandingan. Ingat, saudara sudah bertarung, wajar saudara menerima itu mahkota di tempat di mana saudara bekerja mungkin. Saudara berhasil dalam bisnis, itu wajar karena saudara sudah bertanding. Saudara sudah menguasainya sedemikian rupa. Bahkan saudara menguasainya di dalam segala hal, dikatakan tadi. Demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, mereka hanya lakukan hal-hal yang dapat dilakukan orang lain juga. Tapi ketika kita, saudara, mau menerima mahkota yang abadi, kita harus melakukan hal-hal Kristus. Karena untuk memakai mahkota yang mulia, kita tidak bisa menggunakan dengan kekuatan sendiri. Kita nggak bisa bertanding sendiri untuk memakai mahkota yang kekal. Tidak bisa. Saudara harus bertanding bersama Roh Kudus yang menyertai saudara. Saudara harus dituntun oleh Roh Kudus. Supaya perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan dalam kehidupan rohani kita, itu betul-betul terstandar oleh firman Allah. Kita tidak lagi melayani, beribadah, memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan semau-mau kita. Seperti orang-orang di dunia yang saat ini beribadah. Semua beribadah di muka bumi ini, tapi tidak semua terstandar dengan Tuhan. Seringkali mereka memakai selera sendiri, mau-mau mereka sendiri. Yang penting orang lain suka, dia lakukan. Belum tentu Tuhan suka, saudara. Yang kita pikir kita suka, belum tentu Tuhan suka. Maka mari kita beribadah yang patut untuk kita lakukan kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyi untuk Tuhan, bukan menyanyi untuk halayak ramai supaya mereka senang dengar kita nyanyi. Bukan untuk berkhotbah supaya orang senang kita dengar kita berkata-kata lewat firman Tuhan supaya orang senang, bukan. Supaya seorang diubahkan, supaya setiap orang diselamatkan. Tapi kalau peribadatan kita membuat orang lain tersandung, saudaraku,
membuat orang lain gusar, marah, kecewa. Tentu ini perlu kita pelajari, saudaraku. Kita perlu kaji ulang peribadatan kita. Apakah menimbulkan damai sejahtera atau justru sebaliknya? Maka di hari-hari saya selalu mengingatkan, saudaraku, karena setiap orang nanti akan menghadap Tuhan dan mempertanggungjawabkan semuanya. Ya, semua akan diberikan ganjaran setimpal, ya, dan juga diberikan mahkota setimpal. Sepatutnya apa yang diterima. Mari kita terus bersungguh-sungguh, kita terus mengingat janji Tuhan bahwa kita harus terus berpegang kepada apa yang ada pada kita, dan supaya kita tidak kehilangan kesempatan hidup kekal, tidak kehilangan kesempatan beroleh kemuliaan, yaitu mahkota yang diperuntukkan bagi kita. Tuhan pasti datang, Tuhan mengasihi kita. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang kudus, benar, ajaib, dan perkasa yang sanggup mengubah setiap karakter. Kalau malam hari kami mendengar firman Tuhan, kiranya kami tidak kehilangan kesempatan untuk berubah. Kalau kami mendengarnya, kami tidak mengeraskan hati. Kalau kami salah, mungkin kami harus berbalik. Karena kalau tidak, kami akan menyesal dengan sendirinya. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang pantas diselamatkan, pantas untuk bersanding dengan Kristus dalam kemuliaan. Dan kami berdoa, ya Tuhan, supaya di antara kami tidak ada yang menyesal pada akhirnya, kecewa dan menolak Tuhan. Tidak ada. Hanya percaya kami semua berkenan. Kami siap berubah. Kami siap memperbaiki diri selagi masih diberikan umur panjang kesempatan ini. Kami tahu tidak banyak kesempatan bagi kami di muka bumi ini. Tidak ada di antara kami yang terlalu panjang umurnya di muka bumi ini. Terlalu terbatas kesempatan kami untuk memperbaiki diri. Namun kami akan terus menggunakan sebaik-baiknya setiap jam, setiap waktu kami untuk memperbaiki diri kami. Sehingga waktu kami salah yang akan berakibat kepada kehidupan yang fatal kelak, kami cepat-cepat kembali dan memperbaikinya, supaya kami tidak bersedih di kemudian hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesadaran dan iman yang Kau selalu berikan lewat firman-Mu. Setiap saat kami dengar, selalu menyadarkan kami, selalu mengingatkan kami, supaya kami tidak menjadi sia-sia percaya kepada Yesus Kristus. Kami tidak menjadi orang-orang yang gagal mempercayai Tuhan, tapi kami ternyata benar di hadapan Tuhan dan beroleh kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, untuk terus melakukan firman Tuhan dan menyatakan terang kemuliaan Kristus dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan jemaat di mana kami ada. Memberkati orang-orang tua kami, beri kekuatan. Para janda duda berikan penghiburan, berikan berkat. Mereka yang berjuang sendiri tanpa suami, tanpa istri, mudahkan urusan mereka, mudahkan rezeki mereka, dan berikan iman yang teguh di masa-masa hidup mereka. Para suami istri berikan kekuatan, berikan kesungguhan, berikan keyakinan bahwa mereka bersama Tuhan dalam membimbing rumah tangga. Mampukan Roh Kudus, cukupkan kebutuhan ekonomi, keuangan, kebendaan bagi setiap keluarga. Mudahkan rezeki setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga. Anak-anak sebagai buah nikah, pertumbuhan mereka dari tingkat anak-anak Tuhan, balita-balita ini berikan pertumbuhan yang wajar, nutrisi yang cukup, pendidikan dasar yang memadai Tuhan bagi mereka, dan bimbingan rohani yang cukup bagi mereka di masa kanak-kanak. Kanak-kanak bertumbuh remaja, menjadi dewasa, kemudian menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bimbing tingkat-tingkat pertumbuhan di pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi juga. Tuhan sertai sehingga tidak ada anak-anak kami yang gagal dalam pendidikan mereka. Pergaulan-pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik dijauhkan dari kehidupan. Ampuni kalau anak-anak kami telah bersalah kepada Tuhan. Ampuni juga kami orang tua kalau kami mungkin telah gagal, salah dalam mendidik, membimbing, memberikan teladan. Pulihkan dan ampuni kami sebagai orang tua. Tidak ada kata terlambat selagi masih ada napas dan kesadaran dalam hidup kami. Kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami, supaya kami jangan dicap bersalah oleh Tuhan manakala kami harus menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih, biarlah anak-anak yang dianugerahkan Tuhan ini, Tuhan memberkati dalam perjodohan mereka. Tuhan berikan jodoh yang terbaik bagi anak-anak kami yang sudah siap membangun rumah tangga. Tuhan cukupkan segala sesuatunya, pertemukan dalam anugerah Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan kepada mereka sesuai dengan harapan yang mereka inginkan di dalam doa-doa mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan tutup bungkus pekerjaan mereka. Yang baru memulai usaha baru dalam bidang-bidang usaha mereka apapun itu,
Tuhan berkati sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, perbengkelan di kendaraan, berbisnis online, berbisnis di rumah, berdagang keliling, berdagang di rumah juga Tuhan. Tuhan memberkati yang membutuhkan permodalan, perizinan, kemudahan-kemudahan terjadi. Kembangkan usaha mereka Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan. Bidang-bidang posisi jabatan mereka di pekerjaan instansi manapun Tuhan lindungi, bahwa mereka naik dan bukan turun. Semakin melihat kemuliaan Tuhan, semakin rendah hati, semakin hormat, semakin tahu apa yang harus diperbuat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang membawa mereka naik, karena Tuhanlah yang telah membawa mereka sehat, kuat dalam bekerja. Kalau bukan Tuhan maka semua menjadi sia-sia. Terima kasih, berikan kesadaran semua hidup kami untuk terus berbuat yang terbaik bagi Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan, supaya pada akhirnya kami dihormati oleh Tuhan. Manakala kami datang dan Tuhan datang menjemput kami dalam kemuliaan, kami didapati tidak bercela di hadapan Tuhan. Terima kasih, berkati gereja ini, program gereja, untuk rencana pernikahan, untuk rencana renovasi, untuk rencana juga kami hamba Tuhan mengikuti PPG, program organisasi nanti pada bulan September. Mari Tuhan memberkati. Terima kasih, berikan juga kecukupan, kelimpahan, cuaca, keamanan, dan segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin rencana renovasi pada bulan mendatang ini. Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkat terus mengalir. Tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Karena ini pekerjaanmu, maka sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Organisasi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang menyerahkan juga pemerintah negeri ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan berkati bangsa kami Tuhan. Jadikan negara kami negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan di mana lapangan pekerjaan tersedia. Injilmu bebas diberitakan. Rencana untuk pemilihan legislatif dan presiden pada tahun mendatang, berikan keamanan negeri kami. Berkati seluruh elemen yang ada. Berkati pemerintahan yang masih tersisa di masa bakti ini Tuhan. Berikan kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat yang sudah diamanatkan kepada mereka, untuk membawa negeri ini kepada kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kami. Persembahan-persembahan yang kami berikan senantiasa setiap Rabu malam ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Anak-anakmu yang belum kembali dari pepergian dari pekerjaan, kumpulkan di rumah, tibakan dengan selamat, bahwa kami melewati malam ini. Bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat, dengan umur yang sudah diperpanjang, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Sempurnakan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Sidang jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita dan arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara kita yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.